Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan kepada anak-anak ibu untuk menyiapkan diri. Silakan buku bahasa Indonesianya dikeluarkan. Dan juga bagi bajunya yang masih berantakan, silakan dirapikan terlebih dahulu. Silakan dirapikan ya. Nah, sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, kulit sakit, tidak sakit, sama rasa sakit. Jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir. Queen sakit, Dira sakit, sama Helsa sakit. Semoga mereka semua diberikan kesehatan kembali. Amin ya robbal alamin. Kita perhatikan anak-anak, pada pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari tentang teks narasi. Coba pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang apa dari teks narasinya? Tentang struktur. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai tentang jenis-jenisnya, tujuannya, dan ciri kebahasaannya. Ya, seperti itu. Nah, lalu tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian mampu setelah pembelajaran ini adalah mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari teks narasi, lalu mengenai tujuan dari teks narasi dan juga ciri kebahasaannya. Sebelum ke tahapan pembelajaran, Ibu mengoreksi pembelajaran kita yang pada sebelumnya itu sangat tidak kondusif karena masih ada yang bercanda, masih ada yang mengobrol, masih ada yang tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Misal nih, kayak kemarin nih, waktu kalian kerja kelompok, semuanya mengerjakan tidak? Pasti ada yang tidak. Temannya ada yang asik mengerjakan, dia malah asik mengobrol. Nah, maka dari itu demi tercapainya tujuan pembelajaran kita, demi kenyamanan kelas kita, demi ketertiban kelas kita, Ibu akan membuat kesepakatan kelas, yaitu di mana kesepakatan antara Ibu dengan kalian. Apa sih Bu kesepakatan kelas itu? Nah, kesepakatan yang kita buat untuk bisa semuanya tercapai. Kita semua juga nyaman di kelas, nyaman dalam belajarnya. Nah, kesepakatan itu terdiri dari pertama, kalian apa sih peraturannya, perilaku apa yang harus kalian lakukan, dan lalu ada sanksinya. Kenapa Bu ada sanksinya? Biar tidak mengulangi kembali. Kita sanksinya yang ringan-ringan saja. Jangan terlalu yang memberatkan. Tapi bagaimana caranya kalian bisa menanamkan? Bagaimana caranya untuk disiplin, untuk tertib di kelas. Kenapa? Supaya tujuan pembelajaran kita tercapai dengan baik. Nah, ini Ibu tampilkan pohon kesepakatan ketika pembelajaran bahasa Indonesia. Pohon ini adalah simbol dan kesepakatan kita bersama. Setiap cabangnya akan diisi dengan contoh perilaku disiplin dan sanksi yang akan kita usahakan dan jalankan bersama. Nah, Ibu akan bagikan kalian
kertas seperti ini satu-satu, lalu kalian nanti tulis kesepakatan apa yang mau kalian buat, nanti kita sepakati bersama. Belum tentu ya kesepakatan ini kita terima semua, nanti kita pilih sesuai dengan kesepakatan mana yang mau dipakai, mana yang tidak. Ya silakan diambil. Kan Raka? Faruk? Ya, silakan ambil perorangan ya, Fahri. Eja. Fikri. Silakan sekarang Sila. Siti Salwa. Indri. Itu ditempel ada double tipnya ya. Itu fungsinya untuk ditempelkan ke papan tulis. Jangan dulu dibuka makanya. Amira. Lanjut, Zahra. Silakan itu yang belakang Najwa sama Salwa. Lanjut Nurul Cantika. Ayo Ibnu Paujan. Silakan Raka Wahyu Aji dan Fahri. Nah, silakan kalian tulis dulu kesepakatannya. Pilih salah satu aja dulu. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Nah, silakan nanti semuanya yang tertib ya, ditempel ke papan tulis yang ada di situ gambar pohon kesepakatannya. Silakan ya semuanya untuk menempel ke depan. Ibu arahkan untuk jajaran sini dulu yang menempel di depan. Silakan ya tempel di depan. Seorang-seorang ya. Silakan tempel. Yang penting di kotak ini ya. Silakan. Barisan ini silakan yang di belakang. Silakan. Silakan yang belakang lagi, barisan belakang. Yang tertib ya. Bebas di mana saja ya. Silakan barisan depan. Hati-hati pelan-pelan. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah. Coba ya, Ibu akan baca satu-satu. Paling atas atau paling bawah dulu nih? Ya udah tengah berarti. Ke toilet itu hanya satu orang saja, dan setelah teman yang satu sudah keluar, baru yang akan ke toilet satu orang saja. Sanksi kalau dia melanggar aturan itu, dia akan mendapatkan hukuman membersihkan toilet, katanya. Ya, yang selanjutnya dilarang bercanda saat belajar. Jika melanggar akan dihukum membersihkan toilet. Wah, toilet lagi nih. Selanjutnya, dilarang ngobrol di dalam kelas jika sedang ada pelajaran. Akan dikasih hukuman, yaitu lari di lapangan, katanya ya. Dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah sembarangan di sekolah maupun di luar sekolah. Sanksinya membuang sampah sembarangan akan dihukum oleh guru, katanya gitu. Nanti kita sepakati ya hukumannya seperti apa. Yang telat masuk pelajaran membersihkan toilet, katanya, dan akan terkena sanksi hormat bendera selama 5 menit. Sebentar, 5 menit mah ya. Lalu apa ini? Dilarang membawa HP. Jika membawa HP disita sampai pulang sekolah. Lalu ini apa? Ke toilet atau ke kamar mandi harus 2 orang.
dan dikasih waktu 5 menit. Yang 2 orang sudah keluar baru bergantian dengan yang mau ke toilet. Sanksi dia melanggar, dia akan dapat hukuman membersihkan toilet. Ini apa ini? Jangan berbicara kotor atau kasar pada teman sendiri dan jangan bullying dan menyebut nama orang tua. Oke nih. Jika melanggar, sanksinya harus membersihkan toilet atau kamar mandi. Dilarang membawa HP ke sekolah, harus mendengarkan guru ketika menjelaskan, harus saling tolong menolong sesama teman, harus menjaga kebersihan kelas. Sanksinya ketika guru sedang menjelaskan harus apa ini? Harus jika ada yang membawa HP harus disita. Jika guru sedang menjelaskan harus didengarkan. Ketika tidak saling tolong menolong akan dipanggil ke kantor. Harus menjaga kebersihan kelas dan buang sampah pada tempatnya. Kalau tidak dibuang kelas akan menjadi bau. Lanjut lagi apa ini? Yang tidak piket akan didenda berapa ini? 50.000 katanya. Makanya kalau tidak mau didenda, piket ya, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Piket yang rajin. Apa ini? Tidak boleh mengucapkan kata kasar kepada teman dan guru. Jika mengucapkan kata kasar, sanksinya membersihkan sampah-sampah di area lingkungan sekolah. Dilarang berbicara kasar. Jika melanggar harus dihukum membersihkan toilet. Ini juga jika ke toilet minimal 2 orang. Jika temannya ingin ke toilet, tunggu sampai 5 menit sampai temannya dari toilet kembali ke kelas. Apa ini? Membersihkan toilet juga. Ternyata kalian pada dendam ya membersihkan toilet. Tidak boleh mengobrol saat guru sedang menjelaskan dan akan terkena hukuman berdiri di depan kelas dan angkat kaki kanan katanya. Jangan berbicara kasar atau nama jorok di sekolah ataupun di kelas. Dilarang bullying ataupun menyebut nama orang tua kita. Kita harus taat pada pelajaran ini. Terakhir apa ini? Ketika pelajaran bahasa Indonesia tidak boleh berbahasa kasar. Sebenarnya bukan hanya pelajaran bahasa Indonesia saja ya. Pelajaran lain pun tidak boleh dan akan terkena sanksi apa ini? Diam di luar selama 3 menit. Ya, itu adalah saran-saran kalian mengenai kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas yang akan kita ambil adalah yang pertama nih, harus sepakati dulu semuanya. Mengenai yang ke toilet, berarti harus maksimal berapa tadi? 2 orang. Oke, misal kalau bisa 1 orang, tapi kalau pengen ada temennya juga sekalian ke toilet boleh 2 orang, maksimalnya 2 orang. Diberikan waktu berapa menit? 5 menit saja. Nah, setelah selesai temannya yang 5 menit itu masuk ke kelas, baru boleh temennya lagi untuk ke toilet. Nih, jika melanggar, kadang dia bilangnya ke toilet padahal bukan. Makanya diberikan waktu 5 menit. Jika melanggar dia lebih dari 5 menit akan diberikan sanksi apa? Membersihkan toilet. Oke, berarti sanksinya adalah jika lebih dari 5 menit atau melanggar temannya yang 2 itu belum kembali ke kelas, dia sudah ke kelas lagi, berarti ketika pulang sekolah harus membersihkan toilet. Oke, itu sepakatan yang pertama. Sepakat? Sepakat tidak? Sepakat. Kesepakatan yang kedua mengenai kebersihan kelas. Nih, ini aja masih banyak nih sampah yang berserakan, ya. Berarti kalau kebersihan itu berarti mengenai piket, terutama apa nih? Ibu mau ketika pelajaran bahasa Indonesia, ketika ibu masuk ke kelas itu harus semuanya dalam keadaan bersih. Nih, jika melanggar ada yang tidak piket, hukumannya atau sanksinya apa? Jangan toilet lagi, kan tadi udah. Denda. Didenda berapa? 10.000. Kebesaran tidak? Benar.
Berarti 10.000 itu dimasukkan ke uang kas. Tapi tetap sepulang sekolah dia harus tetap piket terlebih dahulu. Yang ketiga nih, siapa? Ketiga, kesepakatan. Tuh, yang masih suka bercanda dan ngobrol ketika guru menjelaskan ataupun guru ataupun temannya ketika berbicara. Ya. Nih, sepakat tidak diberikan sanksi atau peraturan itu, terutama yang ngobrol dan bercanda? Sepakat. Diberikan sanksi apa jika ada yang seperti itu? Hah? Ya, dihukumnya apa? Hukum maju ke depan kelas. Ngapain? Keluar kelas. Ada juga yang nih, ada yang ke depan kelas suruh nyanyi atau suruh keluar kelas. Kalian sepakat yang mana? Keluar kelas. Nah, berarti sekarang kesepakatannya adalah jika ada yang mengobrol, jika ada yang bercanda ketika guru menjelaskan, guru berbicara atau teman ketika berbicara itu dikeluarkan dari kelas. Misalkan ketika pelajaran bahasa Indonesia, berarti ketika pelajaran bahasa Indonesia, ketika sudah diperingati nih 1 kali nggak mempan, 2 kali nggak mempan, 3 kali masih nggak mempan. Nah, baru kita keluarkan dari pembelajaran tersebut karena mengganggu, mau temannya yang belajar malah jadi terganggu, tidak konsentrasi. Itu berarti sudah berapa? Tadi kan apa? Pertama toilet, kedua piket, ketiga bercanda ya atau mengobrol. Yang keempat nih, yang bullying. Benar tidak? Suka apa bullyingnya? Ngatain orang tua, ada juga yang bilang ngatain fisik, ya. Itu tidak boleh nih. Sekarang ada aturannya atau bercanda berlebihan. Misal menarik kerudung, padahal di sini ada jarum pentul. Itu berbahaya. Atau lebih parahnya lagi, temannya mau duduk, kursinya malah ditarik. Itu bahaya sekali. Ya, itu tidak diperbolehkan. Berarti apa sanksinya untuk temannya yang suka bullying, entah itu fisik atau nama orang tua, maupun tadi bercanda secara berlebihan? Apa sanksinya? Lari lapangan. Hah? Lari lapangan. Lari lapangan. Ada lagi usulannya? Tidak boleh mengikuti pelajaran. Ada lagi? Hormat ke bendera. Berarti mau yang mana yang kalian sepakati suara terbanyak? Tidak mengikuti pelajaran atau hormat di bendera depan di lapangan? Atau lari? Coba yang mau keluar dari kelas pelajaran siapa? Cung, angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang keluar dari kelas tidak mengikuti pelajaran. Angkat tangannya yang lari di lapangan. Mana ini? Hormat di depan bendera. Berarti yang terbanyak adalah dikeluarkan dari kelas, ya. Kesepakatannya itu tidak boleh mengikuti pelajaran, atau separahnya kalian boleh melapor ke guru ataupun ke ibu sendiri jika anak itu sudah diperingati tapi tidak mau mendengarkan. Kemungkinan sama wali kelasnya akan dipanggil orang tuanya, ya. Itu yang keempat. Masih ada tidak? Yang apa? Oh, yang ngomong kasar. Mungkin sama ya, kita kategorikan masuk ke dalam bullying saja ya. Yang berbicara kasar, kita masukkan sama saja ke situ. Berarti kita ada berapa kesepakatannya? 4. Pertama apa? Toilet. Yang kedua apa?
Kebersihan kelas. Yang ketiga, bullying. Yang keempat, bercanda. Oke lah. Nah itu ya kesepakatan kita sudah menyepakatinya. Jadi diharapkan kesepakatan ini bisa membawa perubahan yang lebih baik pada pembelajaran ini, terutama pembelajaran bahasa Indonesia. Semua sudah sepakat? Nah, tepuk tangan sebagai tanda kesepakatan. Yuk kita ice breaking dulu sebelum Ibu menjelaskan pembelajaran supaya kalian bisa lebih semangat. Tahu tepuk semangat baru? Mulai kita latihan dulu ya. Tepuk semangat baru. Masih belum semangat, itu latihan ya. Untuk ini yang sebenarnya harus benar-benar semangat. Yang ininya apa? Aha-ahanya bebas ya, berekspresi ya. Ya, tepuk semangat baru. Dan aha, aha. Aha, aha. Satu kali lagi, kalau ada yang masih belum semangat, dia sendiri berarti nanti tepuknya. Jadi harus semangat. Lebih baik bareng-bareng atau sendiri? Semuanya harus semangat ya. Kalau masih ada yang dang. Ding. Kalau enggak, aha, aha. Ininya doang begini. Aha, aha. Ya, harus menggunakan ekspresi ya. Kalau ada yang masih melehoi sama Ibu berarti nanti sendiri ya breakingnya. Siap? Satu, dua, tiga. Tepuk semangat baru. Terima kasih. Ibu jelaskan kali ini adalah mengenai teks narasi, pengertian dan strukturnya kan kita sudah ya pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Nah, cukup sekian penjelasan materi Ibu. Untuk tahap selanjutnya adalah silakan kalian buka buku paketnya. Kalian buka halaman 62. Di situ ada tugasnya, silakan kalian kerjakan. Tugasnya secara mandiri. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang sudah, ada yang belum. Silakan bagi yang sudah maju ke depan untuk dinilai. Karena memang waktunya yang terbatas, jadi masih ada beberapa yang belum menyelesaikan. Bagi yang belum selesai, itu boleh dikerjakan di rumah ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas ya pada awal pembelajaran kita. Juga dalam mengikuti pembelajaran kali ini, yaitu mengenai materi, jenis-jenis, ciri-ciri, tujuan, dan kaidah kebahasaan. Nah, Ibu harapkan pada pertemuan kali ini kalian bisa memahami, meskipun tidak semuanya, tapi setidaknya bisa memahami beberapa materi yang Ibu sampaikan. Ingat ya, tugasnya bagi yang belum dikumpulkan pertemuan selanjutnya atau besok, silakan ya dikumpulkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memasuki bab baru ya, yaitu tentang fakta dan opini. Cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.